Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia, mahasiswa PPG Angkatan 2 2023 dari Sekolah SMP 126 Universitas Yogyakarta akan melaksanakan konseling kelompok dengan tema peminatan sekolah lanjutan pendekatan REBT Teknik ABC. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Ibu. Salam raya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Sebelum kita laksanakan konseling kelompok, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar berjalan dengan lancar. Berdoa dipimpin oleh Iqbal. Sebelum memulai konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita saling mengenal terlebih dahulu ya. Walaupun sudah kenal, tapi kan lain kelas. Biar lebih akrab, biar lebih suasananya lebih baik lagi, maka kita harus saling mengenal terlebih dahulu. Didahului oleh Faiz. Perkenalkan, nama saya Faisal Biopanti dari kelas 92. Wali kelas saya Bu Arnanza. Lanjut. Nama saya Muhammad Abdullah dari kelas 93. Wali kelas saya Bu Syaidah Humairah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Teni Hanif dari kelas 93. Wali kelas saya Bu Syaidah Humairah. Kenalkan, nama saya Namus Nasirtia dari kelas 93. Wali kelasnya Bu Syaidah Humairah. Perkenalkan, nama saya Kesya Natasha, wali kelas saya Bu Nani. Perkenalkan, nama saya Nisa Tafiani dari kelas 98, wali kelas saya Bu Ina. Perkenalkan, nama saya Raya Sabastianisi, kelas saya dari kelas 95, walasnya Bu Nani. Kenalkan, nama saya Nur Yasmin, kelas 93. Kelas saya Bu Syaidah Humairah. Oke, sudah kenal semua ya, walaupun beda kelas. Pertama, konseling kelompok ini ada yang sudah pernah ikut atau sudah paham? Belum. Jadi konseling kelompok ini punya tujuan yang pertama, ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa secara berkelompok. Yang pertama. Yang kedua, agar siswa dapat bersosialisasi dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri siswa. Yang ketiga, tujuannya untuk kalian dapat memberikan masukan satu sama lain, menyelesaikan permasalahan-permasalahan teman kalian. Paham? Di konseling kelompok ini ada 3 asas. Sebenarnya ada 9 asas. Yang kita harus utamakan ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Saya berharap kepada kalian, permasalahan ini kan permasalahan pribadi ya, yang kalian rasakan, yang kalian pengennya diungkapkan, tapi takutnya nanti setelah konseling kelompok di luar ada yang ngomong ini ke teman-temannya. Maka asas kerahasiaan ini kalian harus tumbuhkan di dalam diri kalian, bahwa utaran-utaran permasalahan teman kalian yang kalian dengar gitu ya, ini tidak lagi dibicarakan setelah konseling kelompok. Jadi benar-benar harus kalian pegang kerahasiaannya. Paham? Yang kedua, keterbukaan. Dari kerahasiaan, oh iya, udah ada asas kerahasiaan nih. Berarti kita sudah mempunyai janji dalam diri sendiri, nggak usah diungkapkan, tapi dalam diri sendiri. Oh iya, kita ini harus menjaga kerahasiaan teman-teman kita, permasalahan teman-teman kita. Yang kedua, dengan adanya kerahasiaan, dengan keterbukaan, semua masalah yang ada di dalam diri kalian akan terungkap dan nanti kita akan cari solusinya. Kalau tidak diungkapkan semua, maka tidak akan terselesaikan. Paham? Yang ketiga, kesukarelaan. Karena saya sudah pasang pamflet ya tentang konseling kelompok yang akan diadakan. Apa sih temanya hari ini?
Peminatan sekolah lanjutan. Itu judulnya. Dengan kesukarelaan kan kalian datang ke sini? Iya. Tanpa paksakan, paksaan? Enggak bersukarela. Sukarela ya. Ini asas yang kalian pegang. 3 asas ini. Dari permasalahan yang sama nih permasalahannya ya. Akan tetapi ada cerita yang berbeda pastinya. Peminatan sama nih semua peminatan, tapi di balik itu ada cerita yang berbeda. Dari sini paham? Ada yang tanyakan? Tidak ya. Jadi intinya di sini adalah kita menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Semua permasalahan yang ada di sini kita cari solusinya dengan bersama-sama anggota yang ada di hari ini. Paham ya? Ada yang tanyakan? Sudah siap di tahap berikutnya? Siap ya. Kalian di tahap inti, yaitu kalian akan membicarakan atau mengungkapkan permasalahan apapun yang ada di dalam diri kalian tentang sekolah lanjutan. Satu-satu ya, semuanya harus diungkapkan. Jangan malu-malu, kita sudah punya asas yaitu tadi kerahasiaan, yakin akan dijaga kerahasiaan. Diawali dengan Fisya, silakan. Nah, jadi sebenarnya saya ini udah nemuin bakat saya, Bu. Kalau guru TIK sih gambar saya tuh bagus, Bu. Nah, saya pengennya lanjut ke SMK jurusan desain grafis atau multimedia. Tapi orang tua saya, terutama ibu saya ini tidak setuju, Bu. Karena beliau inginnya saya masuk ke SMA jurusan IPA supaya bisa melanjutin perusahaan yang orang tua saya punya. Di sisi lain kan saya juga pengennya SMK ya, Bu ya. Nah, terus dari saya kelas 1 SMP nih, ibu saya tuh udah selalu bilangin saya, kalau kamu masih suka gambar, fasilitas HP dan tab akan disita terus. Tapi saya tetap mengelak pertanyaan-pertanyaan Kapan kamu itu ya? Saya tetap lanjutin bakat saya gambar karena saya minat di bidang itu, Bu. Dari saya sejak kecil, orang tua saya tidak setuju dengan bakat saya yang sampai sekarang saya masih lanjutkan ini. Nah, tetapi saya tuh bingung, Bu, gimana ya, saya harus ikutin kemauan orang tua saya atau tetap lanjut ke bakat saya yang saya minati. Nah, terus saya juga selalu dibanding-bandingin, Bu, dengan sepupu saya yang satu sekolah tapi kebetulan lain kelas. Saya selalu disuruh ibu saya untuk ikut les, untuk ikut ini, ikut itu, tapi nilai saya biasa-biasa aja, Bu. Yang ada orang tua saya malah kayak makin kecewa. Terus saya pernah nunjukin hasil gambaran saya ke orang tua saya, tapi hasilnya malah nyakitin hati saya, Bu. Apa tanggapan dari ibu? Ibu saya malah kayak nggak nanggepin saya, Bu. Saya kayak ya udah gitu. Nggak didukung gitu ya? Iya, saya emang benar-benar nggak didukung. Terus ibu saya juga kayak nyuruh saya diet karena badan saya terlalu gemuk, Bu. Saya tuh kadang-kadang frustasi, Bu, pengen bunuh diri aja karena orang tua saya nggak ada yang ngedukung saya sedikit pun. Selama ini kamu sudah pernah bicarakan dengan orang tua kamu kalau kamu ini minatnya di IT gitu ya, tapi tanggapannya tidak mendukung. Kalau ayahmu? Ayah selalu ikut omongan ibu karena ibu tuh apa ya, pengennya tuh saya pokoknya harus di perusahaan orang tua saya untuk melanjuti jabatan mereka, Bu. Waktu kamu les, kamu memikirkan semuanya itu kamu lakukan dari hati kamu atau memang terpaksa? Terpaksa, Bu, karena saya emang nggak minat, Bu. Jadi kita selesaikan bareng-bareng ya. Selanjutnya di Anissa, Ya. masalahnya apa? Kalau dari kelas 1 SMP memang saya minatnya di bidang agama, terutama di pesantren. Tapi dari ayah tersendiri kurang setuju karena jarak yang jauh, terusnya biayanya juga lumayan mahal. Namun saya tetap kekeh dengan pendirian saya, yaitu saya pengen pesantren.
Tapi kalau dari mama dan ayah itu pengennya saya masuk SMK jurusan akuntansi atau milih SMA biar nanti pas lulus itu bisa langsung masuk sekolah kedinasan. Tapi di sisi lain saya tuh pengennya ngikutin hati saya, soalnya kalau misalnya saya ngikutin mereka, nanti pas saya ngejalanin itu terus saya ibaratnya kayak nggak suka, buat apa, kayak malah buang-buang waktu. Terus sudah pernah ngobrol juga sama ayah, aku pengennya pesantren, di sana juga bisa ngembangin bakat aku. Kebetulan bakat saya menulis, dan saya suka banget menulis tentang dunia-dunia hal yang berada di lingkungan ini. Tapi dari ayah sendiri memang, ayo bisa kamu masuk SMK aja jurusan akuntansi biar nanti kuliah langsung kerja, kalau nggak masuk sekolah kedinasan. Jadi pas lulus itu langsung ada jaminan buat kerja, tapi saya tidak minat di bidang itu. Lisa sudah pernah bicarakan masalah ini ke ayah ya, Sudah. tapi tidak didukung gitu. Tidak. Kalau ke ibu? Kalau ke ibu sudah, ibu dukung aku masuk pesantren, cuman permasalahannya di ayah aja sih. Lisa kurang suka dengan akuntansi. Iya. Oke. Selanjutnya, saya Saya bingung Bu, orang tua saya kan membiarkan saya memilih sekolah mana, tapi yang asal berunsur dengan perawat. Jadi saya dikasih pilihan mau SMK atau jurusan perawat, tapi saya bingung Bu, dengan keuangan keluarga saya yang kurang baik, dan juga kalau misalnya saya ambil jurusan SMA IPA, dan itu kan harus melanjutkan jenjang sekolah lagi kuliah, itu justru malah mengeluarkan keuangan yang tambah banyak. Saya mikir ke situ Bu, dan saya sempat mikir untuk SMK mengambil jurusan perawat sambil kerja itu, tapi saya mikir kalau misalnya saya sambil kerja itu akan mengganggu semua aktivitas saya di sekolah ya, takutnya saya jadi kurang fokus untuk belajar gitu. Kamu bisa tahu keuangan kamu kurang membaik itu dari orang tua? Dari orang tua. Orang tua kamu membicarakan seperti itu? Kalau orang tua sih kayak nggak terlalu membuktikan, tapi saya juga mikir ke depannya karena saya mempunyai adik yang harus sekolah gitu. Jadi saya naik kelas, dia juga naik kelas. Kamu pertimbangkan keuangan gitu ya. Tapi kamu selama ini udah membicarakan masalah keuangan ke ayahmu atau ke ibumu? Kalau kamu seandainya mau SMA terus lanjut kuliah, kira-kira bisa atau tidak? Pernah? Pernah, ayah saya ngomong kayak gini, kalau misalnya ayah untuk memasuki kamu kuliah, ayah nggak sanggup karena itu butuh uang yang sangat banyak. Ayah nggak punya duit segitu banyak untuk melanjutkan kamu kuliah jadi dokter. Jadi kamu mending sambil kerja atau kuliah dulu dari SMA. Sebenarnya kamu ingin jadi dokter atau perawat? Dokter. Dokter, kalau SMA ya. Iya. Tapi kalau SMK kamu mau ke perawatan. Iya. Oke. Selanjutnya Yasmin. Saya masih bingung sih Bu, mau pilih SMA atau SMK. Masih bingung minatnya apa. Terus kalau SMK juga jurusannya apa. Kalau orang tua saya sih membebaskan untuk memilih jurusan ya. Gitu. Kamu berarti bingung dari minat kamu gitu ya, mau ke SMK atau SMA. Kalau SMK belum ada tanda-tanda kamu ada di bidang apa gitu, akuntansi, sekretaris kah, atau desainer, tata boga? Desainer sih kayaknya, tapi masih mikir-mikir juga sih Bu. Yang kamu pikirkan apa? Ya, Faiz. Kalau saya punya keinginan untuk masuk SMKN Bu. Saya pengen langsung kerja karena saya udah malas belajar lagi Bu. Tapi orang tua saya tidak mengharuskan saya untuk masuk SMK Bu. Menurut orang tua saya, masuk SMK itu gaji dan pekerjaannya itu kurang layak Bu.
Tapi kalau nerusin kuliah itu bakal lebih terjamin, atau kayak gaji dan pekerjaannya itu lebih bagus Bu. Karena lanjut ke perguruan tinggi, Iya, Bu. S1, sedangkan SMK, cuma SMK pasti gajinya jauh lebih sedikit gitu ya, Iya, Bu. daripada keluaran S1, itu menurut orang tua kamu. Iya Bu. Kenapa kamu, alasan kamu malas belajar, kenapa? Karena saya dari kecil udah selalu dipaksa terus Bu buat belajar. Jadi pas udah sekarang ini ya kamu memutuskan untuk SMK aja deh, Iya, harusnya Bu. kerja gitu ya, jalan pintasnya gitu. Iya. Tapi orang tua nggak setuju. Enggak Bu, nggak setuju. Oke, apa lanjutnya? Kalau saya Bu, sebenarnya saya pengen masuk SMK Bu, tapi saya bingung aja jurusan apa yang saya mau ambil. Soalnya saya nggak terlalu paham jurusan apa yang ada di SMK Bu. Yang saya tahu cuma jurusan multimedia. Jadi sebenarnya nilai saya, karena nilai saya kurang bagus, jadi saya ngalir aja. Kalau misal saya keterima di SMK negeri ya saya ambil. Kalau misal saya keterima di SMA negeri ya saya ambil juga. Tapi kalau misalnya nggak keterima dua-duanya, terpaksa masuk swasta. Sebenarnya itu swasta itu udah pilihan paling akhir banget. Jadi kalau kamu ini orangnya ngalir aja gitu ya. Iya. Sesuai nanti deh diterimanya di mana gitu ya. Terus kalau menurut kamu punya bakat yang di SMK punya, di SMA punya gitu. Iya, di SMK saya Ambilnya pengen masuk multimedia. Kalau SMA, IPA Bu. Saya Oh. nilai IPA saya yang paling unggul gitu. Maksudnya kamu ada di bagus IPA gitu ya. Tapi nggak kamu gini, difokuskan gitu tujuan kamu. Saya mau SMA, saya mau ngambil jurusan IPA biar lebih mantap lagi. Saya nggak terlalu kayak gitu, saya santai Maunya aja. jalan sesuai Saya alur nggak aja gitu ya. terlalu mikirin kalau misal banyak pikiran, oh saya apa sih saya jadi IPA Pusing. nggak dapet, ini malah nggak dapet juga Oh. gitu. Jadi saya Ngalir santai aja. aja gitu. Orang tua gimana? Orang tua ya lebih ke SMA sih. SMA. Dukungnya ke SMA. Iya, lebih dukung ke SMA. Jadi saya ikutin orang tua aja. Nggak masalah juga Pak saya. Nggak keberatan ya. Nah, Lanjut Ikram. Kalau saya keterbalikannya dari Ribi dulu. Kalau Ribi pengennya dia SMK, kalau saya pengennya ke SMA Bu. Tapi orang tua saya menginginkan saya buat masuk ke SMK biar nanti bisa langsung kerja. Karena kalau kuliah orang tua saya tidak punya biaya untuk membiayai saya kuliah nanti. Sebenarnya mereka bukan melarang saya untuk kuliah, mereka memperbolehkan saya untuk kuliah. Akan tetapi saya kuliah sambil bekerja Bu. Kamu sudah tahu lah ya kondisi ekonomi keluarga kamu. Kamu di SMK ada yang kamu minati pelajarannya? Sama kayak aktor multimedia. Multimedia aja ya. Berarti kamu kalau seandainya pun terpaksa untuk SMK, kamu ngambil multimedia gitu. Iya. Terus nanti langsung kerja, nyambil untuk perkuliahan. Kalau kayak gitu kamu nggak keberatan kan? Soalnya lumayan keberatan. Saya ternyata ada dua jurusan. SMA. Kamu pengen apa kalau SMA jurusan yang dia bilang? IPA juga sih. IPA. Mau langsung kuliah gitu ya? Iya. IPA langsung kuliah. Oke, mari kita bahas selanjutnya Musnah. Kalau saya ingin melanjutkan ke SMK, jurusan tata busana. Orang tua mengizinkan, asalkan tidak jauh dari rumah. Sedangkan SMKN yang ada jurusan tata busana itu jauh-jauh Bu. Cuma dari Jaksel sama Jakarta Utara. Jaksel, Jakarta Utara, ada juga di Jakarta Timur, lumayan jauh juga gitu ya. Jadi tidak boleh keluar jalur dari lingkungan rumah gitu. Kalau di dekat rumah kamu SMK-nya nggak ada jurusan tata boga atau tata busana ya kamu ada? Tata busana. Kalau seandainya kamu di bidang lain, ada yang diminati? Ada Apa? Oh, TK juga, maksudnya multimedia juga gitu ya. Berarti nggak keberatan untuk mengganti jurusan? keberatan sih, cuma saya Lebih belajar fokus. lagi. Oh iya. Semuanya itu pasti butuh belajar lagi semua. Oke, saya simpulkan terlebih dahulu ya dari permasalahan-permasalahan yang kalian ungkapkan.
pertama tadi dari Keisha ini punya permasalahan yang lumayan menurut saya agak berat di antara kalian ya. Satu, yang pertama dia pengennya minatnya ke SMK tapi tidak didukung oleh kedua orang tua. Orang tuanya ingin SMA. Dari cerita, ibunya selalu menginginkan Keisha ini mendapatkan nilai yang bagus gitu ya, sampai dileskan gitu ya. Tapi dari les itu juga hasilnya kurang memuaskan. Jadi orang tua tidak puas, yang mengakibatkan kamu selalu dibanding-bandingkan dengan sepupu kamu. Kamu sudah berbicara oleh ibu kamu, tapi ibumu tidak mendukung untuk minat kamu. Ayah juga seperti itu, sampai kamu punya kepikiran kayaknya kok di dunia ini nggak berharga gitu dirinya, sampai pengen bunuh diri gitu ya. Iya, betul seperti itu. Punya kakak? Punya. Untuk Nisa, kalau Nisa ini kurang disetujui masuk pesantren, padahal minatnya di keagamaan. Minatnya itu bagus banget, pengen jadi hafiz, pengen terarah, biar nggak salah gaul. Memang minatnya di bidang keagamaan, tapi ayah tidak mendukung, khususnya ayah. Ayah tidak mendukung karena ekonomi, terus jarak juga ya, pesantren jauh, dan memang biaya pesantren itu tidak murah, mahal. Tapi ya resiko orang tua dan anaknya kalau memang ingin di pesantren. Terus kalau ibu mendukung ya? Iya, Ibu mendukung. Minatnya Nisa selain di keagamaan juga suka menulis. Berarti alternatifnya nanti kalau seandainya tidak pesantren, tetap SMK? mungkin SMA. Maunya SMA, tapi nanti mau di jurusan yang lain gitu ya. Iya. Tapi belum dibicarakan sama orang tua ya. Nah ini yang harus kita bahas nanti bagaimana caranya. Raya, kalau Raya ingin perawat atau kedokteran, tapi memang biaya juga tidak mendukung. Mau keperawatan, SMK perawat, terus langsung kerja sambil kuliah, tapi nanti juga takutnya tidak fokus dengan kuliahnya ya sambil kerja. Kalau mau SMA kedokteran biayanya tambah lebih besar lagi, walaupun di negeri itu harus dipikirkan gitu ya Raya ya. Kalau sebenarnya kalau Jasmine ini orang tuanya membebaskan mau SMA, SMK ya, tapi masih bingung di mau jurusan apa. Mau IPA masih ragu-ragu, mau SMK tadi sudah diungkapkan di tata busana ya, tata busana, tapi itu juga masih ragu juga. Jadi keraguan ini yang harus kita selesaikan. Sedangkan Faiz sudah bosan belajar, pengennya SMK aja, dia langsung kerja gitu ya. Tapi orang tua mendukung Faiz ini ke SMA, pengen jangan langsung kerja, pengen kuliah. Karena menurut orang tua lulusan SMK gaji berapa sih gitu ya, nggak menjamin banget untuk masa depan gitu. Kalau kuliah kan S1, gaji besar, bisa menjaminlah ke depannya. Itu juga belum tentu kan. Nanti kita bahas. Kalau Attar ini mau SMK terserah, mau SMA terserah, ngalir aja gitu ya. Orang tua mendukung semuanya. Sesuai nanti deh diterimanya di mana nih. Jadi pasrah. Iya, pasrah. Nilainya emang pasrah. Kepasrahan ini yang harus kita ganti nanti, biar nanti jadi semangat mau kemana nih, harus ada tujuan. Untuk Ikram, kalau Ikram pengennya SMA, tapi orang tua tidak mendukung keuangannya ya. Pengennya Ikram SMA ngambil jurusan IPA dan kuliah, tapi orang tua pengennya SMK langsung kerja agar dapat penghasilan gitu, nggak kuliah lagi. Boleh kuliah, tapi dengan disambil kerja. Kalau Husna
pengen SMK dibolehkan sama orang tua ya, dibolehkan nih ngambil tata busana, asalkan jangan jauh-jauh dari rumah. Padahal kalau jurusan tata busana itu lumayan jauh-jauh ya adanya ya SMK-nya. Nah dari sini, dari kesimpulan yang Ibu simpulkan, kira-kira permasalahan mana nih yang kita akan bahas, yang kita akan cari solusinya bersama-sama? Kira-kira siapa? Kesha aja. Kesha ya, setuju ya, karena agak rumit ini dengan permasalahan yang banyak, dari tidak didukung sama orang tua sampai perasaan kok dibeda-bedain. Ya ini yang buat kadang kita paling nggak suka dibeda-bedain, ya kan? Kesha sudah siap? Ya, oke. Dari permasalahan yang kita ambil hari ini, dari permasalahan Kesha, kira-kira nih pertama dari Gusna. Menurut Gusna, apa sih yang harus Kesha lakukan? Saya Kesha itu harus membuang pikiran irasionalnya, karena bunuh diri itu bukan solusi. Irasional itu pemikiran yang di luar nalar, di luar logika. Apa, seperti apa? Pengen bunuh diri, cabut aja dari rumah. Ini yang pemikiran-pemikiran ini yang buat emosi kurang terkendali. Jadi kalau menurut Gusna, Kesha ini harus buang pemikiran-pemikiran seperti itu. Yang kedua dari Ikram, bagaimana? Kalau menurut saya, Kesha harus lebih banyak pendekatan ke orang tuanya sih Bu. Ya, mereka komunikasinya membaik lagi, terus si Kesha bisa ngomongin lagi tentang bakatnya. Kesha selama ini dekat sama orang tua? Nggak begitu dekat Bu. Kenapa? Karena mereka pada sibuk kerja. Kesha, kalau benar kata Ikram, yang pertama kali ada komunikasi. Kesha pernah kalau di waktu-waktu senggang Sabtu Minggu itu kan waktu kita sama keluarga gitu ya, apa masing-masing atau kumpul atau gimana? Biasanya sih masing-masing Bu. Masing-masing. Iya, jadi nanti kayak mama saya, kadang-kadang mama saya tetap kerja nih, kayak kerjanya belum selesai, ayah saya juga kadang-kadang gitu. Terus kakak saya kan gitu, kebetulan satu kantor sama mama saya. Terus nanti yaudah sih kalau nggak di rumah sendiri saya main keluar Bu. Jadi benar-benar kalau di hari libur juga nggak ada kebersamaan gitu ya? Jarang. Ya. Kesha sudah berusaha cari sela waktu lagi orang tua nih, lagi moodnya kelihatan lagi enak nih. Pernah nggak? Belum. Mau mencoba? Palingnya gini, yang deket deh di antara ayah dan ibu kamu. Siapa kira-kira? Ibu sih Bu. Nah, yang pertama kali kamu jalin komunikasi ibu. Mungkin dari ibu nanti disampaikan oleh ayah. Setelah itu baru ngobrol bertiga. Ya, itu dari Ikram. Dari Atar? Kalau menurut saya, si Kesha ini bakatnya udah bagus Bu. Dari kelas 8 udah kelihatan gambar-gambarnya udah bagus. Jadi menurut saya dia harus nerusin bakatnya. Dan benar juga kata Ikram, dia harus jalan komunikasi biar bakat dia didukung sama orang tuanya. Jadi dia si Kesha-nya ngikutin maunya si orang tua, nerusin perusahaan, tapi bakatnya harus didukung juga sama orang tua. Jadi bikin kayak kesepakatan itu, saya ikut maunya orang tua, tapi orang tua harus dukung saya. Jangan banding-bandingin lagi sama sepupu, soalnya bakat gambar ini itu adalah bakat yang dimiliki seorang Kesha gitu kan. Nggak semua orang jago bakat, nggak semua orang punya bakat ini gitu kan. Betul. Nggak semua orang juga nilainya bagus dalam akademik, dia juga bisa kan soalnya kepintaran orang kan beda-beda. Jadi nerusin bakat nerusin orang tua juga, jadi kayak bikin kesepakatan gitu. Jadi kalau menurut Atar itu kamu komunikasi dulu dengan orang tua, baru diungkapkan, oke, saya ikutin apa kata orang tua, tapi bakat saya jangan sampai diputus, harus saya kembangkan dan harus diizinkan gitu. Masuk akal itu kalau menurut Ibu, gimana? Kalau dari Pais? Kalau dari saya, Kesha tuh harus lebih banyak bersosialisasi sama teman-temannya yang mendukung
bakatnya dia, karena dari pihak orang tuanya juga kan nggak mendukung dia. Oh, jadi yang punya bakat yang sama gabungnya sama mereka, atau memang teman-teman yang care lah ya tentang permasalahan Keisha gitu. Jadinya di situ nanti rasa kecewanya akan hilang gitu ya pas dengan teman-temannya. Tapi selama ini gabung dengan ada eskulnya nggak ini? Nggak ada sih Bu, Nggak itu ada. saya emang iseng-iseng aja dari kecil. Tapi banyak ya yang sekarang sudah suka dengan gambar lewat media ya. Kalau betul, kalau kata Faiz, cari teman yang mendukung kamu biar kamu juga hati kamu tidak terlalu memikirkan permasalahan di rumah gitu, buat kamu stres, dan akhirnya nih bakat kamu terpendam. Bagus nggak menurut kamu? Mau Nanti saya diambil? coba ya. Ya oke. Dari Jasmine, Kim? Menurut saya sih ini harus mendapatkan di keberhasilan ya Bu. Kedua untuk orang tuanya Ya. buka hatinya untuk terus orang tuanya bisa Mendukung gitu ya. mendukung. Jadi Keisha ini kalau misalkan ada permasalahan menurut Jasmine, jangan ambil jalan pintas, karena kalau bunuh diri itu ya sama Husna, itu bukan solusi gitu. Kalau dengan bunuh diri masalah udah selesai belum gitu kan. Nah, berarti kalau pemikiran-pemikiran ini kamu harus buang dengan cara apa? Mendekatkan diri sendiri. Mungkin kalau misalnya ada orang ketiga, orang yang pertama itu ya Tuhan mungkin yang bisa membukakan hati orang tua kamu biar bakat minat kamu ini didukung sama orang tua kamu. Kayak bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya benar Bu kata teman-teman, Keisha melanjutkan kemauan atau orang tua Keisha mau. Tetapi Keisha jangan sampai menghilangkan atau meninggalkan bakat Keisha yang Keisha miliki. Jadi Keisha terus melanjutkan bakat Keisha, tapi juga melanjutkan kemauan atau orang tua Keisha. Dan juga kalau misalnya Keisha ada apa-apa, Keisha jangan sampai memikirkan untuk bunuh diri. Itu kan tidak tidak baik, tidak menyelesaikan masalah, justru malah menambahkan masalah di akhiratnya nanti. Jadi kalau misalnya Keisha lagi ada masalah apa-apa, Keisha bisa cerita kita bakal support dan tidak akan membocori atau bercerita ke orang-orang apa yang Keisha rasakan saat ini. Oh, jadi kalau menurut Raya, Raya ini dan teman-teman siap kalau Keisha merasa ada yang harus dibicarakan, nggak harus dipendam. Kalau dipendam justru memang tidak ada solusi gitu ya, yang ada emosi dan irasional itu yang akan timbul di pikiran kamu. Jadi teman-teman di sini mendukung kamu. Kalau kamu ada masalah silakan, ayo kita ceritakan, kita cari solusi bareng-bareng. Kalau menurut Lisa bagaimana? Menurut saya sih hampir sama kayak teman-teman. Yang pertama pasti ikutin dulu kemauan orang tua, karena berkahnya orang tua kan berkah kita juga. Terusnya di sisi lain juga harus ngembangin bakatnya, bikin kesepakatan dengan orang tua. Kalau misalnya ingin mengembangkan bakatnya lagi, bisa dengan salah satunya kursus menggambar dengan orang yang lebih profesional. Jadi gambaran kita atau bakat kita tuh bisa lebih berkembang. Bagus, iya bagus tuh. Karena kan dari ekonomi keluarga kamu ini mendukung kamu ini les mata pelajaran ya, semua mata pelajaran. Ya, nanti yang pertama kamu lakukan kalau menurut Nisa komunikasi, setelah itu ya bikin perjanjian, kesepakatan ada apa ketiga belah pihak ya, ayahmu, ibumu dan kamu. Gimana nih kalau kita saling mendukung satu sama lain? Oke, dari masukan-masukan yang kalian buat ini bagus-bagus banget menurut saya. Tinggal Keisha-nya. Menurut saya Keisha ini yang kamu harus lakukan pertama kali, satu, dari kecewaan kamu ini bagaimana nih caranya agar
kamu tidak kecewa lagi, agar harapan kamu, orang tua kamu tercapai. Yang pertama, kamu harus lakukan jalani komunikasi dengan orang tua kamu dengan baik, cari waktunya. Kapan nih waktunya? Mungkin ketika orang tua saya pulang kerja ya. Tapi kalau habis pulang kerja biasanya capek, takutnya gitu. Apa sebelum berangkat kerja ya, Bu? Bagusnya di waktu-waktu libur. Kalau libur itu kan hari yang senggang, habis makan gitu, atau lagi nonton TV. Nah dari situ kamu bisa bicarakan pelan-pelan, tidak dengan emosi. Apalagi ngelihat orang tua lagi seneng, nah masuklah kamu ngomong pelan-pelan. Itu mau mulai kapan nih kamu lakukan komunikasi dengan ayahmu? Mungkin nanti kalau hari libur ya, Bu. Ya, hari libur berarti Ya. Minggu ya, hari Minggu ya. Hari Minggu. Berarti hari Minggu kamu akan lakukan, karena nanti kita ada pertemuan lagi nih. Ya, minggu depan, hari Senin yang akan datang. Berarti hari Minggu kamu lakukan, hari Senin Ibu tanyakan, bagaimana kamu sudah berkomunikasi dengan ayahmu? Itu kan pertama komunikasi. Kamu lakukan komunikasi. Yang kedua, kamu utarakan. Kalau sudah komunikasi sudah enak, kamu utarakan kemauan kamu. Kalau sudah diutarakan, orang tua setuju, kita buat kesepakatan. Itu yang kamu harus lakukan. Paham di sini? Siap? Siap. Untuk melakukan? Oke. Pertemuan yang akan datang, yang kita bahas kira-kira permasalahan siapa yang kedua. Dari Kesia nih sudah solusinya ini loh yang harus Kesia lakukan. Yang kedua, pertemuan minggu depan yang kita lakukan, yang kita akan bahas kira-kira siapa. Nisa ya. Menurut kalian Nisa ya. Jadi Nisa nih ya, yakin ya? Iya, Bu. Nisa. Oke. Dari pertemuan ini saya berharap kalian lebih bisa memahami permasalahan-permasalahan yang kalian rasakan, dan setelah pertemuan ini yang kalian dapatkan pastinya dari permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi kalian ambil jadi pembelajaran untuk kalian. Nah, saya pengen tanya dari pertemuan ini, apa yang kamu rasakan setelah pertemuan ini? Ustaz. Saya itu jadi tahu kondisi teman-teman saya itu, mereka nggak ngerasain, saya tahu mereka. Jadi ikut merasakan gitu ya, rasa empatinya lebih lagi gitu ya setelah mendengar permasalahan-permasalahan mereka gitu. Kalau Ikram? Saya merasa wajar sih Bu, bisa cerita terus cerita teman-teman juga tadi ada yang lebih berat kan masalahnya. Enggak saya aja gitu ya. Iya. Ternyata banyak masalah di sini. Ternyata bukan saya aja nih. Jadi ada dukungan juga untuk cari solusinya gitu. Kalau Atat? Kalau saya malah merasa apa? Saya merasa kayak terlalu santai, terlalu membawa santai, kayak nggak pusing ngambil ini. Sebenarnya yang lain kayak terlalu mikirin masa depan, kayak kenapa saya nggak mikirin masa depan, saya malah ikutin alur aja. Padahal orang sukses kan nggak ada yang kayak gitu kan. Oh, jadi kamu ngambil hikmahnya, oh ternyata dengan santai mereka aja memikirkan masa depan Iya. gitu. Ya, sebenarnya dari semua ini memikirkan masa depan, nggak kayak saya yang cuma kayak ikutin alur doang, nggak tahu bakat gimana. Kalau Tais? Kalau dari saya kayak terlalu jadi malas belajar, padahal teman-teman saya lebih banyak yang lebih berat masalahnya yang harusnya ada di posisi saya gitu. Jadi kamu semangat lagi nih ya belajar ya. Insya Allah. Apalagi didukung sama orang tua. Insya Allah. Jasmine gimana? Ada masalah teman-teman saya lebih berat daripada saya. Iya, apalagi Jasmine. Kalau menurut saya Jasmine masalahnya tinggal memfokuskan kemana nih minatnya gitu ya. Jadi semangat lagi ya, lebih semangat lagi. Raya? Kalau saya masih bingung sih
belum terlalu apa ya, dari hati belum ada keinginan yang pengen ngambil kemana ini. Jadi masih ragu ya, kalau kamu masih ragu. Tapi kalau setelah mengikuti ini, karena memang permasalahan kamu belum kita cari solusinya ya. Nanti setelah berikutnya, mungkin pertemuan berikutnya, solusi kamu, apa permasalahan kamu, kita cari solusinya. Biar kamu nggak bingung lagi nih mau kemana gitu. Kamu Nisa? Kalau saya sih lebih lega juga, lebih bersyukur karena masih ada orang-orang yang lain juga masalahnya lebih berat dari saya. Berarti ambil hikmahnya ya dari permasalahan teman-teman kamu ya. Kalau Kesha gimana nih, yang sudah masalahnya sudah kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya? Saya jadi lebih mikir kayak memang saya harus dapetin orang tua saya ya, biar bakat saya juga nggak hilang itu aja. Dan makasih juga buat saran-sarannya semuanya. Solusinya makasih ya. Iya, sama-sama. Semangat ya Kesha. Semangat ya, terima kasih. Oke, kita sudah menyelesaikan permasalahan yang pertama ya, si Kesia. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang, di hari Senin, ada perkembangan dari Kesia. Kita lanjut lagi ke permasalahannya Nisa. Cukup pertemuan hari ini ditutup dengan berdoa. Ikram, pimpin. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya yang sudah benar-benar sukarela mengungkapkan permasalahannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, konseling kelompok ini, dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum.